Halo teman-teman, inilah salah satu jenis alpukat varietas baru yang terbukti sangat mudah sekali untuk berbuah. Namanya alpukat. Shalom, kita menunggu sekitar 10 orang bergabung ya. Kita mau bicara tentang teologi Kristen. Teologi Kristen. Khususnya untuk membahas topik benarkah Isa Al-Masih itu Tuhan? Atau siapakah sebenarnya Isa Al-Masih? Benarkah dia Tuhan? Itu judulnya topiknya ya. Oke, sambil menunggu yang lain, Bapak Ibu jangan keluar dulu dari TikTok ini. Kita menunggu teman-teman yang lain, kita diskusi. Jika ada yang berargumen, bertanya, isi di komentar saja, kolom komentar. Terima kasih untuk yang sudah bergabung.
Kau jadikan hidupku berarti. Amin. Baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Makasih Harto Vanca Van Meti Kaunang. Meti Kaunang pinang dari Batam ya. Syuro 76. Menurut Bapak Ibu, siapakah Isa Al-Masih itu? Semua yang bergabung di TikTok, siapakah Isa Al-Masih? Karena ada gereja Isa Al-Masih ya. Tapi seringkali ya jadi menjadi diskusi ya. Nama Isa Al-Masih. Mereka kata Isa Al-Masih itu tidak ada dalam Alkitab, tapi kenapa masih digunakan oleh sebagian orang Kristen? Ramlan Sinaga, terima kasih. Bona Marpaung, apa ini? Dava, terima kasih. Terima kasih Alan. Bona Marpaung, Ramlan Sinaga.
bertemu menyembah Yesus Tuhan Rajaku, Tuhan Rajaku. Oke, Bapak Ibu, kita mulai saja topik pembicaraan kita hari ini, ya, mengenai siapakah Isa Al-Masih itu. Siapakah Isa Al-Masih itu? Nah, di Alkitab kan tidak ada sebutan nama Isa Al-Masih. Dan kenapa ada gereja Isa Al-Masih? Di kitab suci lain di Al-Quran ada disebut dengan Nabi Isa gitu ya. Nah, kenapa di Alkitab tidak ada? Oke. Nah, ini apakah ini persoalan atau tidak ya? Nah, siapa ini? Bulu lo cantik, Selpianelo. Terima kasih. Ya, kalau perempuan pasti cantik lah ya, laki-laki ganteng. Oke. Makasih untuk semuanya yang sudah menyapa. Saya sapa balik. Makasih untuk mengajak live. Kekencangan masih musiknya, bisa kita kecilin dikit lagi ya. Oke, cukup. Oke, suaranya supaya lebih besar. Tadi siapakah Isa Al-Masih itu? Benarkah dia Tuhan? Apa buktinya kalau Isa Al-Masih itu Tuhan? Kan ada yang mengatakan Isa Al-Masih itu hanya nabi saja, tidak ada bedanya dengan nabi yang lain. Apakah benar demikian? Sering ada pertanyaan dari teman-teman sepupu kita. Begini, pernahkah Isa Al-Masih mengatakan, "Akulah Tuhan, sembahlah aku"? Pernahkah Yesus atau Isa Al-Masih mengatakan, "Akulah Tuhan, sembahlah aku"? Nah, ini seringkali ditanyakan ya. Nah, karena tidak ada ucapan perkataan seperti itu, maka menolak Yesus itu Tuhan atau Isa Al-Masih itu Tuhan, karena tidak ada perkataan yang langsung keluar dari mulut Yesus pernah mengatakan demikian. Tapi apakah karena tidak pernah berkata "Akulah Tuhan, sembahlah aku", maka dia bukan Tuhan? Nah, itu dia. Oke. Nah, kalau sekarang presiden kita yang ke-7 yang sudah selesai ya masa baktinya, masa jabatannya, bisa nggak dia masih mengatakan "Akulah presiden"? Ya, tidak bisa lagi. Kuasa itu sudah tidak ada padanya, sudah diberikan kepada yang lain. Nah, tapi ketika dia menjadi presiden atau sudah masih berjabat sebagai presiden, perlu nggak dia memperkenalkan dirinya kepada orang-orang yang dikunjungi? Aku ini presiden loh, presiden ke-7 dari presiden Indonesia. Mau datang ke luar negeri, mau datang ke berbagai provinsi di Indonesia. Tidak perlu lagi dia memperkenalkan diri seperti presiden terpilih yang sekarang sudah dilantik, Prabowo Subianto ya. Kalau kemanapun dia pergi, tidak perlu lagi memperkenalkan diri sebagai presiden Indonesia, karena dia semua sudah tahu, negara sudah tahu, rakyat sudah tahu bahwa dia presiden. Tapi mungkin saat-saat tertentu memperkenalkan diri ya, gitu ya. Nah, tapi itulah manusia, keterbatasan. Oke, Yesus apakah juga mengatakan demikian? Memperkenalkan diri.
Dia tidak perlu memperkenalkan diri karena dia sudah terkenal. Terkenal. Bukan kita yang mengenal Tuhan, tapi Tuhanlah yang mengenal kita, dan bukan kita yang mampu mengenal Tuhan, tapi Tuhan yang berikan kemampuan kepada kita untuk mengenal Tuhan. Baik, Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di TikTok Ngobrol Pilihan. Oke, baik, mari kita pelajari bersama-sama sesuai dengan kitab suci Alkitab yang saya percaya adalah firman Allah, firman Tuhan, sabda Allah. Dan saya bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku. Ya, saya belajar melalui Alkitab dengan tuntunan Roh Kudus. Maka saya tidak menggunakan kitab suci yang lain. Saya hanya menggunakan Alkitab saja. Alkitab ini kitab suci, ini firman Tuhan, ya. Luar biasa. Kalau ada yang mau meragukan silakan, itu hak masing-masing, ya. Oke, Alkitab adalah firman Allah, baik perjanjian lama dan perjanjian baru, sepenuhnya adalah firman Allah, bukan berisi firman Allah. Tapi yang dikatakan oleh Timotius, 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Bahasa kerennya itu Pasagrape Theopneustos. Pasagrape Theopneustos. Artinya apa? Segala tulisan. Ya, pasagrape, grape tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Theopneustos dari kata Theo. Theo itu adalah Allah. Pneustos adalah roh. Ya, artinya ya firman yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, maksudnya adalah firman yang diilhamkan oleh Roh Kudus melalui orang-orang tertentu yang sudah dipilihnya, baik itu nabi maupun rasul. Dituntun ketika mendengar firman, lalu diberikan pemahaman, dan sekaligus juga dituntun berikan hikmat untuk memberitakannya kepada orang lain. Itu dibawa kendali Roh Kudus. Jadi bukan karena didengar-dengar dari orang tertentu, ya, misalnya dengar itu firman, terima saja, itu firman, itu tulisan dari Allah, dari Tuhan. Nah, bukan begitu, barangkali seperti itu, ya, bukan. Tapi pimpinan Roh Kudus, karena dikatakan juga di 2 Petrus 1 ayat 2 Petrus ya 1:21 bahwa tidak ada nubuatan yang dihasilkan oleh manusia, semua karena pimpinan Roh Kudus. Baik, oke, baik. Sekarang kita melihat sesuai dengan kitab suci yang saya percayai, ya, belajar, ya, siapa itu Isa Al-Masih. Jadi kita penting sekali, ya, belajar mengapa Isa Al-Masih, ya, sangat hati-hati menyatakan ketuhanannya pada saat ada di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bangsa Israel ataupun orang Yahudi. Mengapa Yesus tidak terus terang mengatakan dirinya adalah Allah, atau tidak terus terang menyatakan ketuhanannya? Ya, bukan karena Yesus takut, bukan juga karena Yesus itu bukan Tuhan sehingga dia tidak bicara seperti itu, bukan. Ya, makanya kita harus tahu Yesus itu ada di bangsa mana, bagaimana teologi mereka ataupun pengenalan mereka akan Allah selama ini, yaitu mereka yang percaya kepada monoteisme Allah yang esa. Ya, sebenarnya orang Kristen semuanya di dunia ini percaya kepada Allah yang esa, monoteisme, ya. Oke. Barangkali beberapa hal yang perlu sampaikan mengapa Yesus di awal pelayanannya sangat hati-hati dan tidak langsung berterus terang, ya. Jadi memang betul tidak ada di dalam ayat Alkitab yang persis sama dengan mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Tidak ada perkataan seperti itu secara langsung dari Tuhan Yesus,
ya. Mengapa demikian? Karena kita perhatikan Yesus mau berhasil sukses untuk melakukan misinya. Jadi harus hati-hati demi untuk penyelamatan umat manusia. Jangan sampai tertolak di awal, sekalipun sudah ada yang menolaknya, ya. Jadi ada jawaban yang singkat, ya. Mengapa Isa Al-Masih ataupun Yesus tidak menyatakan secara langsung ketuhanannya? Yang pertama, oleh karena orang Yahudi, ya, akan merajam siapapun yang mengatakan dirinya adalah Allah. Jika ada yang menyatakan dirinya adalah Allah, maka itu dianggap suatu penghinaan kepada Allah, nenek moyang mereka Abraham, Ishak, Yakub. Bahkan itu bisa saja istilah sekarang penistaan agama. Maka kalau ada orang yang mengatakan begitu akan dirajam dengan batu. Negara kita aja kalau ada sudah menyatakan dirinya nabi, rasul, ya itu langsung nanti tangkap, penyesat, masukkan penjara dan yang lain sebagainya. Bahkan mungkin bisa saja dilempari dengan batu kalau ada yang menyatakan dirinya nabi di masa kini, kan? Ya, itu yang pertama, ya. Yesus harus menghindari hal itu, ya, supaya misi penyelamatan atau rencana penyelamatan itu bisa berjalan sampai selesai sempurna, gitu, ya. Itu alasan yang pertama. Lalu alasan yang kedua, ya, kalau Yesus menyatakan dirinya, akulah Tuhan, sembahlah aku. Orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh agama pada saat itu, orang Farisi, ahli Taurat, termasuk orang Saduki mungkin, akan berkata, siapa dia? Akan ditertawakan, bahkan mungkin dicap sebagai orang bodoh, seorang yang tolol dari Nazaret, gitu. Ya itu. Karena mereka tadi pemahaman monoteisme yang turun-temurun, ya, Allah itu Esa, ya, begitu, ya. Nah, ya, jadi sekali lagi alasan yang paling kuat adalah bahwa Yesus tahu persis orang-orang Yahudi, orang Israel dari turun-temurun sudah ditanamkan Ulangan 6:4 bahwa Allah itu Esa, ya. Karena itu jangan ada Allah lain di hadapanku, begitu, ya. Tapi mereka tidak memahami bahwa Allah yang Esa itu, ya, telah menyatakan diri di dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi orang Kristen tidak menyembah Allah yang politisme atau Allah beberapa Allah, 3 Allah atau lebih dari tiga, tidak. Ya, jangan dihitung secara biologis fisik, ya. Nah, seperti menghitung 1 tambah 1 tambah 1 maka dengan 3, bukan demikian, ya. Atau kursi berderet 3, di situ ada setiap masing-masing yang menduduki tempat duduk itu yang ketiga, bukan demikian, ya. Memang ini sulit untuk dijelaskan, ya, tapi sekali lagi jangan dipahami itu sebagai pengertian dari sisi jasmani atau biologis, ya. Tidak demikian. Itulah keunikan dari Tuhan, itu hebat, luar biasa. Oke, kita melanjutkan. Ada beberapa pernyataan, ya, dari nabi, baik Nabi Zakaria dan juga Nabi Yesaya dan juga Rasul Yohanes. Nah, ini menjadi contoh, ya, penuntun, maksudnya menjadi penuntun buat kita untuk bisa mengenal siapa Yesus. Terkenal dengan Yohanes Pembaptis, ya. Ini seruan dari Nabi Yesaya juga, ya, lalu diteruskan oleh Yohanes Pembaptis, ada di kitab Yohanes dan juga ada di kitab Lukas, kitab yang lain, Injil Sinoptik. Injil Sinoptik itu kemasannya yaitu Matius, Markus, Lukas, itulah Injil Sinoptik, ya. Jadi dalam Lukas 1:17 dikatakan iya itu, ya,
menubuatkan tentang Yohanes Pembaptis akan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Akan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Nanti silakan dibaca di Lukas 1:17. Nah, ini dia. 30 tahun kemudian Nabi Yohanes, yaitu maksudnya ini Rasul Yohanes atau yaitu apa yang dinubuatkan oleh Yesaya tentang Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis maksudnya, memulai pelayanannya dan memperkenalkan diri dengan mengutip kitab-kitab Nabi Yesaya. Ya, Lukas 3:22 ini, Lukas 3:2 ayat 2 maksudnya. Lukas 3:2 berkata gini. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Ini Yohanes Pembaptis tampil ini. Jadi apa yang dikatakan jauh sebelum di kitab Yesaya, nah sekarang ini dia tampil. Gitu. Jadi di sini ya menggambarkan diri sebagai suara. Tetapi suaranya terang dan jelas mengatakan Tuhan datang. Persiapkanlah jalan, luruskanlah jalan baginya. Ini maksudnya apa? Ya, Yohanes Pembaptis ya dipersiapkan untuk memperkenalkan siapa Yesus Kristus. Ya. Oke. Jadi di sini Rasul Yohanes menuliskan di kitab Yohanes yang mengatakan apa? Ya, berita yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Yesaya, Nabi Yesaya dan juga Yohanes Pembaptis. Ini penting sekali. Nah, jadi siapakah yang pernah turun dari dunia ke surga? Siapa yang pernah turun dari surga ke dunia? Dan siapakah yang pernah dari dunia naik ke surga? Nah, oke, maka ini perlu kita baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 saya baca begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak satupun yang telah jadi. Perhatikan di sini paling tidak ada 3 penekanan penting. Yang pertama, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya ini bukan bicara tentang waktu. Ya, misalnya kemarin hari Kamis, atau seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, bulan yang lalu, 3 tahun yang lalu. Ya, ini tidak bicara tentang adanya awal. Jadi pada mulanya ini menunjukkan kepada segala sesuatu. Sebelum segala sesuatu ada, sebelum waktu ada. Ya, sebelum waktu ada. Sebelum segala sesuatu ada, Dia sudah ada, yaitu apa? Firman. Firman itu yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Jadi sebelum segala sesuatu ada, firman itu sudah ada. Ya, dan dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Tapi perhatikan di sini jangan dipisah, firman tersendiri, Allah tersendiri. Bukan. Jadi Allah itu adalah firman itu sendiri, firman itu adalah Allah itu sendiri, menyatu dengan Allah. Jadi jangan katakan firman sendiri, Allah sendiri, tidak. Oke, selanjutnya penekanan yang lain yang dikatakan itu adalah firman itu sudah bersama-sama dengan Allah, artinya sudah ada di dalam kekekalan. Ya, jadi sudah ada di dalam kekekalan. Allah itu kan kekal, berarti firman itu sudah ada bersama dengan Allah dalam kekekalan. Maka kalau kalimat seterusnya dikatakan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi yang tadi dikatakan pada mulanya firman yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada, bahkan firman itu yang menciptakan langit dan bumi.
dan ada bersama-sama dengan Allah, menyatu dengan Allah, firman itu dikatakan itu adalah Allah, firman itu adalah Allah. Mereka katakan ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Wow, luar biasa. Bersama-sama itu bukan seperti suami istri atau orang pacaran berjalan berdua begitu ya. Saya lagi hindari pengertian secara biologis atau fisik ya. Ya. Nah, itu menunjukkan sudah ada di dalam kekekalan gitu ya. Ya. Kemudian kalimat berikutnya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oleh siapa? Oleh firman tadi. Oleh firman tadi. Ya, firman yang sudah ada dalam kekekalan, firman yang adalah Allah itu menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bahkan ditekankan lagi, tanpa dia tidak ada satupun yang telah terjadi. Tanpa dia, tanpa Allah, tanpa firman itu, ya tidak ada terjadi segala sesuatu, apapun tidak ada. Artinya semuanya itu ada karena Tuhan, bahkan segala sesuatu bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan tidak pernah bergantung kepada siapapun. Wow. Ya. Nah, mudah-mudahan paham ya apa yang saya maksudkan. Ya, biarkan Roh Kudus menolong kita untuk lebih mengerti ya. Lalu dikatakan di pasal yang sama, pasal 1 kitab Yohanes ayat 14, ini menarik ini. Dia katakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita yang melihat kemuliaannya. Penekanan penting, firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman tadi yang ada di dalam kekekalan, yang bersama dengan Allah, yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, dan penopang dari segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yaitu firman tadi, kalimatnya Tuhan itu menyatu dengan dirinya. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Siapa itu? Isa Al-Masih. Siapa itu? Yesus Kristus. Dialah yang sudah datang dari surga turun ke dunia menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia. Ini penting. Jangan sampai kita salah pahami ya. Yaitu manusia jadi firman. Salah, tidak ada Alkitab mengajarkan demikian. Ya. Kalau manusia jadi firman, mustahil. Tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang menjadi manusia, sangat mungkin. Dia Allah, Allah yang berkuasa. Nah, ini yang tidak dipahami oleh banyak orang, mengatakan, apa sih pentingnya Allah menjadi manusia? Rendah sekali, hina sekali Allah mau jadi manusia. Nah, itu pikiranmu, karena kau tidak mengerti rencana Tuhan, rencananya penyelamatan bagi manusia berdosa. Ya, itu nanti ada pembelajaran khusus itu. Jadi jelas ya, Allah menjadi manusia, firman telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Kalau dikatakan diam di antara kita melihat kemuliaannya, diam di antara kita, ada di tengah-tengah dunia ini dan ada di dalam diri orang-orang percaya, dan melihat kemuliaannya, melihat semua peristiwa yang pernah dilakukan oleh Yesus, yaitu para rasul dan murid-muridnya, dan banyak saksi untuk hal itu, peristiwa kehidupan Yesus tengah-tengah dunia ini. Maka dikatakan penuh kemuliaan, ya, nah, luar biasa. Oke. Nah, sekali lagi, apakah Isa Allah itu adalah Tuhan? Nah, maka penting kita perhatikan. Jika masih bertanya, siapakah Isa Al-Masih, atau masih meragukan Dia adalah Tuhan, nah, maka kita membaca lagi beberapa ayat Alkitab yang lainnya. Tadi sudah Yohanes 1 ayat 1 sampai 2, kemudian dilanjutkan dengan Yohanes 1 ayat 14. Hari ini kita lihat Matius 9 ayat 6. Matius 9 ayat 6. Dia katakan begini, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Wow, luar biasa. Supaya kamu tahu bahwa
di dunia ini anak manusia, siapa itu anak manusia? Itu tadi firman yang telah menjadi manusia, berkuasa mengampuni dosa. Kalau dia manusia biasa seperti kita, apakah bisa berkuasa mengampuni dosa? Yuk, coba mikir. Kalau Yesus itu hanya manusia biasa, apakah berkuasa untuk mengampuni dosa? Kita ini manusia biasa, tidak mungkin bisa mengampuni dosa. Ya. Nah, itulah artinya bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa. Ya, jelas hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa manusia. Tidak ada kuasa lain yang dapat mengampuni dosa manusia. Berarti jelas Isa Al-Masih, Nabi yang dikatakan oleh teman-teman itu dialah Nabi, yaitu Nabi Isa. Dia bukannya sekedar Nabi, tapi dia adalah Allah itu sendiri. Mengapa? Karena dia mengampuni dosa. Jelas ya? Luar biasa. Terima kasih Pak Nikolas Arahan, semua yang bergabung. Nah, itu tadi satu. Ya. Sekarang kita lihat yang kedua. Ya. Pernyataan dari Isa Al-Masih bahwa dia adalah Tuhan. Ya. Saya baca Yohanes 5 ayat 21. Yohanes 5 ayat 21 berkata demikian. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya. Ini. Demikian juga anak. Siapa itu anak? Anak manusia tadi. Firman telah menjadi manusia tadi, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Wow. Jadi Yesus Kristus yang adalah firman, yang dikatakan Allah menjadi manusia, dapat membangkitkan orang mati, diberikan kehidupan. Ya, contohnya siapa? Yaitu Lazarus yang sudah mati beberapa hari itu. Ya. Dibangkitkan dari kematian oleh siapa? Oleh Yesus. Itu nanti lihat baca nanti di Injil Yohanes ya, pasal 11. Yesus membangkitkan orang mati dan memberikan kehidupan. Bahkan kelak orang-orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan oleh Yesus dan diberikan tubuh kemuliaan. Nah, siapa yang mampu membangkitkan orang mati? Saya pikir gak ada di dunia ini siapapun dia. Nabi sekalipun tidak bisa membangkitkan orang mati. Rasul, ya, gak ada. Hanya dulu pernah ada peristiwa Rasul Paulus ya, ketika dia berkhotbah berjam-jam, ada yang ngantuk jatuh, dikatakan mati, tapi didoakan hidup kembali. Nah, itu bukan kuasa Rasul Paulus, itu kuasa dari Tuhan, ya. Nah, kuasa yang sama yang ada pada Yesus, ya. Oke, jadi kalau berkuasa membangkitkan orang mati, nah ini bukan saja bukti bahwa Yesus itu adalah Allah, Isa itu adalah Allah, ya. Dia adalah Tuhan. Itu yang kedua. Nah, saya tidak percaya, urusan Anda. Bagi yang percaya katakan amin. Ya. Nah, lalu pernyataan yang ketiga yang menyatakan bahwa Isa Al-Masih ataupun Yesus Kristus adalah Tuhan. Yohanes 17 ayat 2 saya baca begini ya. Injil Yohanes 17 ayat 2 berkata, sama seperti engkau itu maksudnya Bapa yang mengutus Yesus, telah memberikan kepadanya kuasa. Kuasa di mana? Kuasa atas segala yang hidup. Wow. Artinya ada kuasa di dalam Yesus atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup kekal. Siapa itu yang memberikan hidup kekal? Yesus Kristus, Isa Al-Masih, memberikan kehidupan kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Oke, perhatikan di sini.
Luar biasa. Yang dapat memberikan kehidupan dan kehidupan kekal adalah Allah. Hanya Allah, hanya Tuhan. Ciptaan siapapun itu, sehebat apapun itu, tidak dapat memberikan namanya kehidupan kekal. Kehidupan kekal itu hanya dikaruniakan, diberikan oleh Tuhan, berasal dari Tuhan, bersumber dari Tuhan. Itu ada pada Yesus. Ya, Yesus berkuasa atas semua yang hidup. Bahkan di dalam Dia ada kehidupan kekal, dari sumber kehidupan kekal. Nah, ini semakin jelas. Sudah 3 ya, bahwa Dia adalah Allah. Wow, luar biasa. Kita sembah Dia, kita puji Dia, kita agungkan Yesus. Haleluya. Masih banyak. Itu tadi yang ketiga. Yang keempat, pernyataan bahwa Isa itu benar-benar Allah. Saya baca Matius 16 ayat 27. Matius 16 ayat 27 berkata begini, sebab anak manusia, siapa itu anak manusia? Isa Al-Masih, Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, akan datang dalam kemuliaannya, dalam kemuliaan Bapanya, diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Ini bicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan ini dipercaya juga oleh teman-teman kita seberang ya. Nah, percaya hal itu, kedatangan. Nah, sebagai hakim yang adil, Dia akan datang lagi. Datang dalam kemuliaan, diiringi oleh siapa? Para malaikat, ribuan para malaikat bersorak-sorai. Wow, luar biasa. Artinya apa? Ya, berkuasa datang dalam kemuliaan Allah. Berarti Dia adalah Allah. Yesus datang dalam kemuliaan Allah. Berarti Dia adalah Allah, bukan manusia biasa. Masih tidak percaya? Ya, terlalu. Tapi wajar saja, karena belum dikaruniai pengertian oleh Roh Kudus. Oke, saya berdoa bagi mereka yang masih tetap menolak, diterangi pikirannya, diterangi hatinya oleh Roh Kudus, sehingga suatu saat akhirnya dia percaya. Ya, percaya. Itu. Keempat, yang kelima, pernyataan yang lain bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus atau anak manusia atau firman yang telah menjadi manusia, Dia adalah sungguh-sungguh Allah. Saya baca lagi Matius 13 ayat 4. Silakan dicatat, Matius 13 ayat 4 berkata demikian, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Siapa itu anak manusia? Sudah jelas, Isa Al-Masih tadi, Yesus Kristus tadi. Oke. Jadi kalau dikatakan anak manusia, bahwa Dia sungguh-sungguh manusia, sehakikat dengan manusia, ya, merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, maka dikatakan anak manusia, ya. Ya, jadi jangan berpikirkan langsung beranak begitu ya, beranak cucu gitu ya. Dikatakan anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Kata kuncinya, mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengumpulkan para penyesat dan semua orang yang melakukan kejahatan. Untuk apa? Untuk dihukum. Siapa yang bisa memerintahkan malaikat? Siapa yang bisa mengutus malaikat? Saya nggak bisa. Malaikat datang dulu ke sini, berkumpul dulu depan saya, ayo sama-sama. Ayo, itu banyak sekali kejahatan malaikat. Ya, hukum mereka. Nah, manusia tidak punya kuasa. Boleh memohon, Tuhan utuslah malaikat-malaikatmu untuk menjaga kami.
Tapi untuk perintah kita nggak punya kuasa untuk perintah siapapun, apalagi itu malaikat ya. Hanya Yesus tuh. Yesus mengutus malaikat-malaikat untuk mengumpulkan para penyesat, mengumpulkan orang-orang jahat. Ya berarti itu tadi, karena dia punya kuasa ilahi, maka Yesus adalah Allah. Isa Al-Masih adalah Allah. Makin jelas ya. Ya satu lagi, masih banyak yang lain. Yang keenam, sudah keenam ini tetap tidak paham, tidak mengerti, tidak percaya. Nah, tidak apa-apa ya, karena memang sudah ada merasa kebenaran di pikiran di hatinya, seperti si Juma itu kan, sehingga dia tidak pernah mendengar orang lain. Udah kalah debat pun tetap dia merasa pintar, lebih cerdas begitu ya, padahal udah salah gitu ya. Yang mentak-mentak Alkitab, sekalipun yang kamu gunakan Ibrani Yunani, kacau Ibrani Yunanimu ya kan, ya, itu ya. Lebih baik nggak usah pakai bahasa Ibrani Yunani, bahasa Indonesia pun sudah sangat jelas kok ya. Jadi kalau baca Alkitab pun harus baca sesuai dengan konteks, jangan sesuai dengan maksudmu, tapi sesuai dengan maksud penulis ya. Kalau Yohanes, apa Injil Yohanes maksudnya Yohanes. Kalau Matius penulisnya maksudnya Matius, bukan maksud otakmu, pikiranmu, bukan ya. Kita belajar ini seperti Matius ini, Matius 16:27. Matius 16:27 berkata demikian, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Perhatikan, membalas ya, dikatakan pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali, yang diiringi oleh malaikat-malaikatnya, dikatakan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Berkuasa untuk membalas ya, setiap orang jahat akan dihukum, tidak bebas dari hukuman. Yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ketok palu, engkau dihukum untuk selama-lamanya, mati di dalam kekekalan. Karena hanya ada dua, mati dalam kekekalan, hidup dalam kekekalan. Bagi orang yang sudah percaya kepada Kristus, hidup di dalam kekekalan. Wow. Itu nanti akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mau percaya atau tidak, terserah. Seperti zamannya Nuh. Nuh itu diperintahkan Tuhan membuat bahtera di gunung, jauh dari lautan, jauh dari pantai. Tapi karena beriman kepada Tuhan ya, yang memerintahkannya, dia tetap lakukan bersama dengan istri dan anak-anak dan menantunya. Mungkin pada saat itu pasti mereka dianggap orang bodoh, orang tolol. Masa perahu bahtera ditaruh di gunung sana, mau gimana cara mengangkatnya? Kan dulu kan tidak zaman seperti sekarang ya. Bisa diangkat dengan helikopter mungkin, atau diangkat dengan pesawat mungkin, atau apapun itu. Ada alat-alat yang canggih, udah ya. Tapi dikerjakan oleh Nuh sampai peristiwa air bah terjadi, hujan deras, tetap tidak percaya, sehingga hanya 8 orang yang masuk ke bahtera dengan segala jenis binatang pasang-pasangan masuk ke perahu itu diselamatkan. Di luar itu semuanya binasa. Mengapa binasa? Karena tidak percaya. Itu adalah suatu gambaran tipologi keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bahtera itu adalah Yesus Kristus. Barang siapa yang datang kepada Kristus, percaya kepada Kristus, maka dia ada di dalam keselamatan yang pasti. Tapi di luar itu bahaya. Begitu Alkitab yang mengatakan demikian. Wow, dahsyat, luar biasa.
Jadi sekarang ini hampir sama seperti zaman Nuh. Wah, Yesus Kristus itu manusia Tuhan yang manusia dipertuhankan oleh orang Kristen. Ya, hanya Rasul Paulus yang mengatakan bahwa Yesus itulah Tuhan. Teriak-teriaklah. Ya, yang punya rambut, punya jenggot, punya alat kelamin dipertuhankan. Nah, itu zaman Nuh itu. Sekarang ini ada. Ya kan, zaman sekarang ini ada. Tapi lihat nanti kebenarannya. Sebelum itu terjadi, lebih baik bertobat. Ya. Hari ini Anda boleh mengucilkan, merendahkan Yesus. Itu banyak itu. Saya lihat tuh di TikTok, di YouTube ya. Ya, atau teks-teks di Facebook itu ditulis kasar-kasar lagi. Aduh, kasihan. Tapi kita berdoa biarlah Tuhan mengampuni mereka, karena Tuhan sebenarnya mengasihi mereka, cuma mereka tidak tahu bahwa Tuhan mengasihi mereka. Seumpamanya gini, Ratu Inggris sedang melakukan perjalanan dari Inggris ke benua lain untuk melakukan kunjungan tugas dengan menggunakan kapal pesiar yang besar. Di tengah laut dalam perjalanan itu, seorang Ratu Inggris keluar dari tempat ya penginapannya atau kamarnya yang megah yang luar biasa itu. Dia naik ke atas ya untuk melihat keindahan laut atau keindahan alam, bersantai. Lalu di salah satu tiang kapal pesiar itu ada burung hinggap di situ. Ada burung. Nah, ini kok ada burung? Jadi selama itu kapal pesiar itu berlayar, ada di situ seekor burung. Nah, ini Ratu Inggris ini berpikir, wah ini di tengah laut, jauh hutan, jauh kota, ini bisa mati dia ini di tengah-tengah laut. Jadi berniat hatilah Ratu ini ingin menyelamatkannya, menangkap, dengan berupaya untuk menangkap burung itu, ingin diselamatkan supaya nanti pada saat di daratan baru dilepas begitu. Nah, sudah mau menangkap, burungnya terbang jauh meninggalkan kapal pesiar itu. Wah, matilah dia ini. Kemana dia bertengkar? Kemana dia ini? Tengah-tengah lautan. Tidak sanggup burung itu untuk terbang jauh. Udah, apa yang terjadi? Dalam perjalanan, setelah radius berapa kilo ke depan, benar dilihat burung tadi yang ingin diselamatkan itu sudah tewas di tengah lautan. Itu tadi burungnya. Saya mau menyelamatkan kamu, tapi kamu tidak mau, malah kau terbang. Udah binasalah kau. Seperti itulah kondisi manusia sekarang ini. Yesus datang, aku mengasihimu, aku punya rencana dalam indah. Dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku mengampuni segala dosamu. Datanglah kepada aku, hai engkau berletih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sudah diperkenalkan melalui nabi, melalui para rasul, melalui para hamba Tuhan, para penginjil, bahkan di dalam Alkitab. Sudah jelas diberitakan, tetap tidak percaya, maka akan menerima nasib seperti burung yang tadi ingin diselamatkan tapi menolaknya. Ya, kan dikatakan tuh Yohanes 1 ayat 11, dia datang kepada milik kepunyaannya. Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya
tidak menerimanya alias menolaknya. Maka di ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, yaitu semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, percaya kepada Yesus, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Siapa mereka? Yang percaya kepada Yesus, yang percaya kepada nama Isa Al-Masih, yang percaya kepada Yesus. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Siapa dia? Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Sangat jelas. Baca 17-18. Barang siapa yang tidak percaya berada di bawah hukuman. Barang siapa yang percaya dia bebas dari hukuman. Kekal. Sebanyak ayat Alkitab yang lain. Barang siapa yang ada di dalam Yesus, di dalam Anak, dia memberikan dia dikaruniakan hidup, yaitu kehidupan kekal. Nanti baca di Yohanes 1, Yohanes 5 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Itu jelas sekali. Oke, Bapak Ibu, sudah sangat jelas. Bagi yang sudah percaya, beritakan terus Yesus yang sangat mengasihi manusia. Dan Yesus sebenarnya dikatakan dalam 2 Petrus 3 ya 9 ya, bahwa Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, tapi kehendaknya supaya semua orang berbalik dan bertobat ke jalan yang benar. Siapa itu jalan yang benar? Adalah Yesus Kristus. Itu kehendak Tuhan. Kalau manusia binasa bukan karena kehendak Tuhan, manusia masuk neraka bukan karena kehendak Tuhan, kehendak dirinya sendiri. Udah tahu kebenaran ditolak. Oke, Bapak Ibu, masih ada yang ini, kita baru sampai ke 6 ya. Luar biasa, nanti kita lanjutkan lagi di lain kesempatan. Terima kasih untuk kebersamaan dari Bapak Ibu kalian yang sudah bergabung. Ada yang mengundang live, maaf kalau tidak bergabung, tidak diundang untuk bergabung. Oke, makasih semua, makasih. Semangat memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, bahwa Isa Al-Masih, Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga, berkuasa menyelamatkan umat manusia, berkuasa untuk mengampuni dosa manusia. Dialah pencipta langit, bumi, dan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dialah Tuhan yang sangat mengasihi manusia berdosa supaya datang kepadanya bertobat, dan dia menerima. Oke, pasti diterima. Oke, mohon pamit Bapak Ibu. Salam hormat, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati, Isa Al-Masih memberkati, Gusti Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.